Krisis di dalam negeri dan gejolak di luar negeri kini menantang peran Amerika Serikat sebagai pemimpin global. Dari konflik tenaga kerja di Georgia hingga dinamika Timur Tengah, tanda-tanda kemunduran hegemoni Washington makin sulit diabaikan. Inilah hot topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Otoritas Imigrasi Amerika Serikat menggelandang tak kurang dari 400 tenaga kerja asal Korea Selatan dari mega proyek pabrik baterai listrik Hyundai di Georgia. Alasannya, ratusan pekerja itu masuk secara ilegal. Realitasnya, Hyundai membawa mereka secara sah untuk memuluskan pembangunan pabrik baterai listrik terbesar mereka di luar Korea. Investasi senilai miliaran dolar Amerika Serikat itu akhirnya terancam mandek. Hyundai mempertimbangkan menghentikan investasi mereka di Amerika Serikat. Awalnya, Presiden Donald Trump menyokong tindakan aparat imigrasi dan menyatakan investor harus memprioritaskan tenaga kerja setempat. Belakangan, Trump meminta tenaga kerja asal Korea dan beberapa negara ini tetap tinggal melanjutkan pekerjaannya. Namun hampir semua pekerja menolak dan pemerintah Korea Selatan mencarterkan pesawat jumbo untuk memulangkan mereka ke negaranya. Ini adalah insiden serius dan pukulan telak bagi rezim Donald Trump terkait upayanya memulihkan kembali kejayaan industri manufaktur negaranya. Slogan America First telah memakan dirinya sendiri. Begitu pula ribuan petani kedelai dan jagung Amerika kini meratap karena Tiongkok mengalihkan impornya ke Brasil. Tidak ada order dari Tiongkok dan ini berarti panen kedelai serta jagung Amerika bakal menumpuk. Petani merugi dan dampaknya akan sangat kompleks. Di Timur Tengah, Amerika Serikat membiarkan jet tempur Israel membombardir wilayah Qatar yang digunakan sebagai markas kelompok Hamas Palestina. Kedaulatan negara Qatar yang menjadi rumah bagi ribuan tentara dan kekuatan militer terbesar Pentagon di Timur Tengah dikangkangi Israel tanpa bisa dicegah. Rentetan peristiwa ini memberi gambaran betapa menjadi sekutu dekat Amerika Serikat adalah hal yang sangat berbahaya. Imbas baliknya, krisis kepercayaan terhadap Amerika kini membesar di Korea Selatan, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Yordania, dan lainnya. Terbaru, Donald Trump mengancam Taliban jika tidak menyerahkan pangkalan udara Bagram yang sangat strategis di Asia Selatan. Trump sangat berminat mengambil alih kembali pangkalan udara yang pernah menjadi markas besar pasukan pendudukan Amerika di Afghanistan. Bagi para perencana politik di Washington, itu akan sangat vital bagi militer Amerika untuk memperkuat tekanan ke Tiongkok. Timov Bordasev, Direktur Program Klub Valdai, Rusia, memprediksi sekutu-sekutu Amerika Serikat mungkin akan segera berjuang sendiri menentukan nasib bangsanya. Timov dalam artikelnya di situs Russia Today menjelaskan bahwa suka atau tidak, sejarah politik internasional merupakan rangkaian kekerasan antar negara yang hampir tidak berkesudahan. Jarang sekali kekerasan itu ditunjukkan untuk menaklukkan total atau permanen. Lebih sering, menurut Timov, hal ini mencerminkan naluri bertahan hidup suatu negara. Sebuah upaya membangun sistem di mana keamanan tidak hanya bergantung pada pertahanan diri, tetapi juga pada pengakuan dari pihak lain. Logika itu terutama jelas ketika perlindungan dari luar mulai memudar. Selama beberapa dekade, Amerika Serikat telah memberikan perlindungan semacam itu ke banyak negara. Mereka membentuk dunia di mana beberapa negara bertahan bukan karena keseimbangan mereka sendiri dengan negara-negara tetangga, melainkan karena Washington menjadikan kelangsungan hidup mereka sebagai kepentingan strategis. Namun kini jangkauan Amerika semakin menyusut. Bahkan sekutu-sekutu paling istimewa pun harus mempertimbangkan cara-cara yang asing untuk bertahan hidup di wilayah yang bermusuhan. Hasilnya mungkin tidak dapat diprediksi, tetapi trennya tidak terelakkan. Hal ini menawarkan harapan keseimbangan regional dan menggantikan distorsi di akhir abad ke-20. Timur Tengah menunjukkan hal itu dengan
dengan sangat jelas. Israel, mitra terdekat Washington, menunjukkan batas-batas perlindungan Amerika Serikat. Meskipun memiliki hubungan diplomatik dengan banyak negara tetangga, pemerintah Israel tidak dapat menyelesaikan masalah intinya tanpa menggunakan kekuatan. Mereka terus menyerang Lebanon, Suriah, Iran, Yaman, dan bahkan Qatar. Aparat intelijennya, meskipun luas, lebih berfungsi sebagai instrumen perang daripada diplomasi. Operasi-operasi ini mungkin menghasilkan keuntungan taktis dan mengesankan khalayak domestik. Namun operasi-operasi tersebut tidak banyak meyakinkan negara-negara tetangga, bahkan bisa melipat gandakan permusuhan. Konsekuensi dari sikap agresif Israel secara regional membuat mereka lebih terisolasi dari sebelumnya. Perdana Menteri Israel Benyaminu telah memprediksi situasi ini dan meminta rakyatnya untuk siap terisolasi secara total di Timur Tengah. Namun di sisi lain, keterasingan total mungkin akan mendorong mereka semakin mengarah ke tindakan-tindakan nekat. Namun sudut pandang Israel tidak semacam itu di semua wilayah perbatasannya, akan mendapatkan pengakuan regional. Tidak seperti Eropa, Israel telah lama terlindungi dari resiko eksistensial. Tidak satupun negara tetangganya memiliki persenjataan nuklir seperti yang dimiliki Rusia atas NATO, dan mereka juga tidak mungkin memilikinya dalam waktu dekat. Inilah yang menjadikan Timur Tengah dari sudut pandang Washington sebagai arena yang relatif mudah untuk memproyeksikan kehadiran global. Negara-negara Arab dan Iran, terlepas dari segala permusuhan, tidak pernah mencapai persatuan yang cukup untuk mengancam keberadaan Israel. Ketidakmampuan kawasan untuk bersatu setelah serangan teroris 7 Oktober 2023 atau setelah serangan Israel terhadap Iran pada Juni 2025 menegaskan keanehan ini. Eropa menyajikan kasus yang berlawanan. Di sini permusuhan terhadap Rusia menimbulkan pertanyaan yang mengancam kelangsungan hidup Amerika sendiri. Tidak ada ahli strategi serius yang pernah percaya Amerika Serikat akan menukar New York dengan Paris. Pangkalan dan penempatan NATO mungkin meyakinkan Eropa Barat, tetapi hal itu tidak mengubah kenyataan ini. Di Asia, masalahnya serupa. Jepang dan Korea Selatan masih sangat tergantung pada Washington. Tetapi kebangkitan Tiongkok mengubah keseimbangan. Apa yang dulunya merupakan front perang dingin yang dapat dikelola kini beresiko berkonfrontasi dengan negara tetangga yang bersenjata nuklir. Tidak heran Tokyo dan Seoul secara terbuka memperdebatkan opsi nuklir mereka sendiri. Dengan latar belakang tersebut, keunikan Israel tampak menonjol. Kelangsungan hidupnya tidak berisiko dihancurkan Amerika. Bagi Washington, hal ini menjadikannya taruhan yang lebih aman daripada Eropa atau Asia. Bagi Israel, ini berarti ketergantungan pada dukungan Amerika Serikat tidak sesulit bagi sekutu yang dapat menyeret Amerika ke dalam perang nuklir. Namun biayanya terlihat jelas. Israel masih belum mampu mencapai tujuan kebijakan negeri yang paling sederhana, sekalipun tanpa menggunakan senjata. Puluhan tahun setelah keseimbangan Timur Tengah modern terbentuk, masih belum ada tatanan regional yang otonom. Negara-negara Arab dan Iran, meskipun terkadang bersolidaritas, lebih memilih mempertahankan keseimbangan mereka sendiri yang rapuh daripada bersatu melawan Israel. Bagi dunia Arab, selain Iran, perang skala besar akan lebih merusak daripada menanggung serangan sporadis Israel. Namun bagi Israel, hal itu menciptakan lingkaran setan karena tidak dapat memperoleh pengakuan melalui diplomasi. Israel kembali menggunakan kekuatan bukan untuk menaklukkan atau menghancurkan, melainkan untuk memaksa pihak lain menerimanya sebagai elemen yang tidak terpisahkan dalam keseimbangan regional. Dalam praktiknya, hal ini membuat Israel lebih mirip organisasi bersenjata yang bergantung pada patronase eksternal daripada negara konvensional. Perilaku ini bukanlah hal yang unik. Sejarah Eropa dipenuhi negara-negara yang mengandalkan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan dalam tatanan anarkis. Contohnya, situasi di Rusia dari abad ke-16 hingga abad ke-18 dan Jerman pada abad ke-19. Ketika hukum dan institusi runtuh, tekanan militer menjadi satu-satunya cara yang tersedia. Israel saat ini hanyalah contoh terbaru. Amerika Serikat dengan demikian menghadapi kenyataan yang pelik. Sekutu terdekatnya terkunci dalam siklus konfrontasi permanen, tidak mampu mencapai keseimbangan regional tanpa menggunakan senjata. Eropa bahkan lebih berbahaya karena setiap konfrontasi dengan Rusia berdampak langsung pada kelangsungan hidup Amerika Serikat sendiri. Asia dengan kebangkitan Tiongkok sedang
sedang bergeser ke kategori yang sama. Jika Washington tidak dapat memaksakan keterlibatan di luar negeri, sekutu-sekutunya harus semakin memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Itu berarti manuver yang lebih independen, penyeimbangan lokal yang lebih ketat, dan tidak terelakkan lebih banyak kekerasan. Bagi sebagian pihak seperti Jepang atau Korea Selatan, ini mungkin berarti ambisi nuklir. Bagi Israel, ini berarti penggunaan tekanan militer tanpa henti untuk mengimbangi impotensi diplomatik. Rantai kekerasan dalam politik internasional tidak akan berakhir, namun distorsi tatanan yang dipimpin Amerika Serikat, di mana seluruh negara bertahan hidup hanya karena anugerah kepentingan Amerika, mungkin akan berakhir. Timur Tengah, Eropa, dan Asia semuanya bergeser ke arah sistem yang lebih keras tetapi lebih seimbang. Bagi Israel, ini berarti isolasi yang lebih besar meskipun semakin tergantung pada patronase Amerika Serikat. Bagi Eropa, ini berarti terungkapnya jaminan NATO yang dianggapnya hanya sebatas kertas. Bagi Asia, ini berarti munculnya kemandirian nuklir di antara sekutu-sekutu Washington. Dalam setiap kasus, pilihan bagi Amerika Serikat semakin sulit. Sekutu-sekutunya bukan lagi tempat berlindung yang aman, melainkan beban yang berbahaya. Seiring mereka menyesuaikan diri untuk bertahan hidup dengan cara mereka sendiri. Gambaran yang terdistorsi dari setengah abad terakhir mungkin akhirnya akan membuka jalan bagi dunia yang benar-benar seimbang. Dunia yang seimbang tetapi penuh kekerasan, tidak stabil, dan menimbulkan ketidakpastian di hampir semua sektor dalam jangka panjang. Tribuners, kebangkitan Tiongkok, persatuan kuat dengan Rusia, keberhasilan Iran, dan yang terbaru dengan India sungguh-sungguh telah mengubah wajah tatanan global. Arab Saudi baru saja meningkatkan perjanjian kemitraan strategis bidang pertahanan dengan Pakistan. Poin terpenting perjanjian itu menyebut setiap agresi asing terhadap masing-masing pihak akan dianggap agresi terhadap keduanya. Perjanjian ini mirip dengan Traktat Strategis Rusia-Belarusia dan Perjanjian Kemitraan Pertahanan Rusia-Korea Utara. Dunia tampak semakin multipolar, semakin menjauh dari unilateralisme ala Barat yang sangat hegemonik dan menindas. Amerika Serikat tampak semakin goyah. Di tengah Trump justru harus menggunakan cara kasar, perang tarif, perang dagang, dan tatanan berbasis aturan. Jika perlu ditambahkan kekuatan teror senjata seperti yang sekarang diarahkan ke Venezuela dengan kedok perang melawan kartel narkoba. Di benak Trump dan elit Washington yang hidup dalam alam pikir superior, cara itu mungkin dipandang paling efektif. Realitasnya, kebijakan itu justru memantik masalah yang bisa saja meruntuhkan dominasi mereka hingga tandas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.